nomor kesahihannya, level kesahihannya tingkat setelah Sahih Bukhari. Tapi Sahih Bukhari itu masih kalah dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang sama kualitasnya, ya, yang sama. Ya. Ketika diriwayatkan itu redaksinya sama, yang kita kenal sebagai muttafaqun alaih. Yang tertinggi baru Sahih Bukhari, baru Sahih Muslim. Ini hadis ini ada di Sahih Muslim. Bukhari. Itu penting menjadi nasihat bagi kita, menjadi prinsip bagi kita, ya, menjadi pedoman. Takhallaku bi akhlaqil. Karena ilmu kita setinggi apapun, kalau akhlaknya tidak baik, manfaatnya. Jadi nanti sepulang dari Darussalam setelah wisuda ini, ya, jangan kemudian mentang-mentang, ya, pulang ke rumah terus bikin kaos, ya, tulisannya di depannya aku hafal Quran 30 juz, ya, di baliknya ada sablonan lagi tulisannya aku menantu terbaik, ya. Nggak perlu seperti itu, nggak perlu iklan. Kalau adik-adik melakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberikan kemanfaatan, akan memberikan keberkahan. Terakhir, maka nanti penting selain berakhlak dengan Al-Quran, beribadah dengan panduan Al-Quran, akidahnya juga akidahnya Al-Quran, tentu saja dengan panduan hadis, dengan panduan pendapat para ulama, muamalahnya juga dirugi oleh Al-Quran. Jangan lupa, ya, itu semua nanti yang membuat kita bermanfaat. Kejar cita-cita setinggi apapun yang bisa dibayangkan, insya Allah bisa diraih. Saya ulangi sekali lagi, yang bisa dibayangkan insya Allah bisa. Siapa tahu, ya, nanti ada yang ke Baitul Quran di Jakarta, ada yang ke Al-Azhar, ada yang ke Saudi, ada yang ke Maroko, ada yang ke Tunis, ada yang ke Inggris, ada yang ke mana? Ke Amerika, ada yang di Bodek, ya, tetap di Bodek, ya. Yang penting tetap bermanfaat. Itu yang penting. Saya ingin menutup, ya, apa yang ingin kami sampaikan, bahwa, ya, ini kita ini sekarang punya kewajiban yang sama untuk menjaga. Kalau sekarang ada orang-orang yang tadi kami sudah sampaikan, semangat sekali, tol sekali, mengkampanyekan, mempropagandakan seolah-olah hafal Al-Quran itu tidak penting. Itu orang yang selalu mengkampanyekan itu di media sosial. Kemarin nyalon ya di DPR kalah, ya, kualat, ya, saya nggak perlu sebut namanya, sering tampil, ya, di TV, kalah, kena doanya adik-adik dari Darussalam, ya. Nggak jadi. Dia tuh mengkampanyekan nggak penting hafal itu. Kita punya tugas kebaikan, mengkampanyekan, mempropagandakan bahwa menghafal Al-Quran sampai kapanpun juga itu penting. Dan yang lebih penting dari itu adalah kita menghafalkan juga dengan memahami isi kandungan makna Al-Quran. Maka setelah ini kita harus kejar dengan mempelajari tafsir Al-Quran. Ya, jadi kalau ada kampanye negatif dari orang-orang yang memusuhi kita, tidak bisa kita jawab dengan kampanye positif. Kita tunjukkan bahwa orang-orang yang menghafalkan Al-Quran bisa meraih cita-citanya, bisa bahagia hidupnya, bisa sukses cita-cita. Amin. Ini yang mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi hidup kita semua, diberkahi apa yang kita lakukan, wabil khusus terkait dengan Al-Quran. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua, menyehatkan kita semua, melindungi kita semua dalam perjalanan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit nasihat atau
kalimat tasjid yang kami sampaikan tadi ada manfaatnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.